Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait soal ujian kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022-2023 untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan paket 1. Oke, langsung saja ke topologinya. Jadi topologinya kurang lebih seperti ini. Jadi PC client atau user 1 yang nantinya akan terkoneksi pada router 1. Kemudian user 2 atau laptop akan terkoneksi ke jaringan wireless and router atau jaringan WLAN. Kemudian di sini ada ISP, ada internetnya. Oke, jadi topologi ini sedikit saya modifikasi. Menggunakan router MikroTik RB951. Oke, dengan topologinya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi topologinya seperti ini. Oke, yang nantinya komputer klien. Jadi komputer klien akan terkoneksi pada Ether 2 pada router MikroTik. Kemudian jaringan WLAN di sini sebentar akan terhubung ke perangkat laptop. Kemudian di sini ada provider ISP untuk ke Ether 1. Oke, dengan alokasi alamat IP sesuai dengan soal yang ada. Ini soalnya ada untuk jaringan lokal 200.50.3 sekian/28. Saya pakai di sini hostnya 33. Kemudian untuk jaringan WLAN saya memberikan alamat IP 200.50.3.49/28. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebih topologinya seperti ini. Untuk Ether 2 untuk alokasi alamat IP-nya 200.50.3.33/28. Kemudian untuk jaringan WLAN 200.50.3.49/28. Kemudian koneksi internetnya di tempat saya dengan alamat IP 192.168.1.20, kemudian dengan default gateway-nya 192.168.1.1. Oke, langsung saja kita ke konfigurasi router MikroTik-nya. Oke, jadi untuk loginya kita bisa menggunakan Winbox. Jadi Winbox ini kita bisa download di mikrotik.com atau mikrotik.co.id. Oke, kita langsung saja kita memberikan nama pada interface-nya agar supaya kita lebih mudah untuk mengkonfigurasinya. Jadi Ether 1 itu ISP, Ether 2 itu IP LAN atau jaringan lokalnya, kemudian jaringan WLAN-nya atau jaringan wireless-nya. Oke, kita langsung aja ke interface, kemudian Ether 1 sesuai dengan project tadi. Ini untuk ISP-nya. Kita apply oke. Lanjutnya untuk Ether 2 ini untuk jaringan lokalnya. Apply oke. Kemudian jaringan WLAN. Oke, jadi biasanya defaultnya MikroTik untuk jaringan WLAN ini masih posisi disable. Jadi kalau posisi disable ya kita aktifkan. Enable, nanti klik 2 kali pada jaringan WLAN. Nah, kemudian nanti di sini kita pilih AP bridge. Pada jaringan WLAN AP bridge agar supaya perangkat laptop bisa mendapatkan jaringan wireless-nya. Jadi kita harus mengaktifkan modenya ke mode AP bridge. Kemudian SSID di sini saya pakai WiFi at SMKC KTG. Oke, tinggal apply, kemudian oke. Selanjutnya di sini kita buat security profile. Jadi menu wireless, di sini ada security profile. Nah, di sini kita plus, tambahkan
Di sini saya beri nama name-nya password WLAN. Oke, kemudian modenya saya rubah ke dynamic key, kemudian saya centang WPA2 PSK. Kemudian saya memberikan password 123456778. Tinggal apply, oke. Oke. Selanjutnya di sini kita memberikan alokasi alamat IP sesuai dengan topologi yang ada ini. Oke, jadi masuk IP, kemudian address, di sini plus kita tambahkan. Nah, di sini alamat IP untuk ISP. Jadi sesuai dengan ISP di tempat saya di sini 192.168.1.20. Ini saya pakai /24. Apply, oke. Kemudian plus lagi untuk jaringan lokal 200.50.3.33/28. Ini 200.50.3.33/28. Oke, apply, oke. Selanjutnya kita memberikan alamat IP untuk jaringan wilayahnya 200.50.3.49/28. 50.3.50.49. Jangan lupa /28. Oke, arahkan ke jaringan WLAN, apply, oke. Oke, selanjutnya di sini kita sudah memberikan alamat IP pada router mikrotik kita, IP ISP, kemudian IP lokal, kemudian IP untuk jaringan wilayahnya. Selanjutnya kita memberikan mengkonfigurasi alamat DNS-nya. Jadi masuk di IP, kemudian DNS, kemudian di sini kita masukkan DNS Google sesuai dengan soal yang ada, dan alamat secondary-nya 200.50.3.33. Kita masukkan dulu DNS Google 8.8.8.8, kemudian 8844, kemudian yang 200.50.3.33. Oke, jangan lupa kita centang remote request agar supaya komputer klien, jadi komputer klien kita bisa request data DNS server. Jadi kalau kita tidak mencentangnya, jadi sebentar komputer kalian tidak dapat request data DNS server. Dan kalau tidak dapat request data DNS server, berarti sebentar tidak bisa terkoneksi ke internet. Oke, kita apply, oke. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi firewall, IP firewall. Kemudian pada menu NAT di sini kita plus tambahkan pada menu general client tab sort NAT, kemudian output interface ini yang berhubungan dengan ISP sesuai dengan topologi yang berhubungan dengan ISP sini Ether 1. Makanya di sini kita harus pilih output interface-nya arahkan ke Ether 1 ISP. Kemudian access-nya kita rubah ke masquerade. Tinggal apply, kemudian oke. Selanjutnya settingan routers. Oke. Settingan routers ini adalah settingan yang sangat penting pada router mikrotik kita. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena settingan routers ini adalah settingan gateway dari router mikrotik kita ke provider ISP. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke konfigurasi. Kita di IP, kemudian routers, di sini plus, kemudian di sini kita masukkan gateway sesuai dengan gateway ISP 192.168.1.1. Kemudian kita apply. Nah, di sini muncul reachable Ether 1 ISP. Kalau sudah seperti ini artinya alokasi alamat IP dari router mikrotik ke provider ISP sudah sesuai. Dan apabila
alokasi alamat IP-nya salah, pasti dia akan terbaca unreachable. Jadi unreachable ini dia ada kedua kemungkinan. Yang pertama, alokasi alamat IP-nya salah, dan yang kedua yakni kabel internetnya, kabel Ether satunya ini tidak terpasang atau terlepas. Oke, kita lanjutkan. Apply. Oke, jadi kalau sudah reachable Ether 1 ISP seperti ini, tandanya router mikrotik kita pasti sudah terkoneksi dengan internet. Tinggal kita uji router mikrotik kita apakah sudah terkoneksi internet atau belum. Dimasuk di new terminal, kita coba ping ke alamat IP ISP tadi 192.168.1.1.1. Oke. Nah, ini sudah bisa. Kita coba ping ke DNS-nya Google apakah bisa atau enggak. 8888. Oke, sudah bisa lagi. Artinya kalau sudah seperti ini, router mikrotik kita untuk Ether 2 dan jaringan WLAN sudah mendapatkan sudah bisa terkoneksi ke internet, tapi masih dalam bentuk IP statik. Jadi komputer jaringan lokal ini masih dalam bentuk IP statik. Nah, gimana agar supaya komputer klien ini bisa terkoneksi internet? Jadi di sini kita harus memberikan alamat IP-nya. Jadi mengkonfigurasi alamat IP pada komputer klien. Oke, tinggal kita konfigurasi. Oke, klik dua kali, properties. Ini IP versi 4. Oke. Nah, ini sudah dikonfigurasi. Sudah dipasang alamat IP-nya. Jadi kalau sudah dikonfigurasi alamat IP-nya sesuai dengan ini, jadi 34 dengan subnet masknya 255 255 255 240. Nah, kenapa di sini 240? Jadi karena 240 karena di sini sesuai dengan project kita tadi untuk jaringan lokalnya /28. Makanya subnet max-nya di sini jadi 255 255 255 240 dengan default gateway-nya ke jaringan lokal Ether 2 200.53.33. Kemudian jangan lupa memasukkan data DNS Google-nya. Oke, kalau sudah kita memberikan data seperti ini, tinggal oke. Kemudian kita uji dari sisi komputer klien ini apakah sudah terkoneksi internet atau belum. Oke, CMD. Oke, kita coba ping ke alamat IP-nya ISP 192.168.1.1. Oke, sudah sesuai. Tinggal coba kita ping ke Google atau ke DNS Google. Oke, ini sudah berhasil. Artinya kalau sudah seperti ini komputer klien kita sudah mendapatkan koneksi internet. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jaringan lokal atau WLAN nirkabel. Jaringan lokal nirkabel WLAN dengan IP pool 200.50.3.50 sampai dengan 200.50.3.61 dengan waktunya 6 jam. Jadi penggunaan 6 jam. Nanti setelah 6 jam koneksi internetnya akan off secara otomatis. Oke, kita langsung saja kita buat DHCP servernya dulu. Jadi agar supaya jaringan WLAN ini atau laptopnya ini, laptop nanti bisa mendapatkan IP secara otomatis. Oke, masuk di IP, kemudian DHCP server. Di sini DHCP setup, arahkan DHCP setup ini ke jaringan WLAN. Kemudian next. Nah, ini tadi startnya sampai dari 50 sampai 61 sesuai dengan soal.
Next lagi, DNS-nya bisa juga kita menambahkan DNS ini. Oke, kemudian next. Nah, di sini time-nya. Rest time-nya di sini sesuai dengan soal dia minta 6 jam. Artinya di sini kita buat 6 jam. Sorry. 06. Oke, kalau sudah tinggal next. Oke, jadi kalau seperti ini perangkat komputer kita sudah, atau jaringan WLAN kita sudah dalam bentuk DHCP, jadi mendapatkan IP secara otomatis. Oke, kita langsung uji saja. Jadi kita coba matikan networknya, jaringan lokalnya, kemudian saya coba mengkoneksikan yang tadi WiFi @SMK CKTG. Oke, saya connect. Sini passwordnya tadi 123456678. Tinggal next. Oke, terhubung. Jadi untuk pengujian sini kita uji apakah komputer klien ini sudah bisa ping ke alamat IP ini atau sudah bisa mendapatkan koneksi internet. Oke, CMD kita coba ping 192.168.1.1. Oke, sudah bisa. Kita coba ping ke DNS Google 8888. Oke, kita coba enter. Oke, sudah bisa. Artinya kalau sudah seperti ini, laptop kita sudah bisa mendapatkan IP secara DHCP dari internet. Dari jaringan WLAN. Di laptop kita sudah mendapatkan IP secara DHCP secara otomatis dari jaringan WLAN router mikrotik ini. Oke.